Saya dari kelas 11 MIPA 1. Saya bersekolah di SMA N 94 Jakarta Barat. Kali ini saya akan membahas 3 soal biologi yang berhubungan dengan sistem pernapasan manusia. Jadi, ini soalnya. Yang pertama adalah apa yang menyebabkan kita bersin, dan jelaskan. Jadi kita harus tahu bersin itu apa. Jadi bersin adalah cara yang dilakukan tubuh untuk membersihkan hidung dan saluran napas jika ada beberapa benda asing yang masuk. Penyebab bersin yaitu yang pertama adalah reaksi alergi. Dalam keadaan normal, sistem kekebalan tubuh melindungi dari benda-benda asing yang berbahaya. Jika bersin disebabkan oleh alergi, sistem imun akan mengidentifikasi benda-benda asing sebagai ancaman sekalipun itu tidak berbahaya. Yang kedua, refleksi nasokuler. Ini adalah iritan fisik seperti melihat sinar matahari juga dapat menyebabkan bersin. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut dengan istilah refleks nasokuler. Refleks nasokuler melibatkan reaksi antara mata dan hidung. Reaksi ini menyebabkan stimulasi saraf di dalam selaput lendir hidung yang kemudian mengakibatkan bersin. Yang ketiga ada infeksi. Bersin bisa saja menjadi gejala dari infeksi saluran pernapasan atas. Infeksi pada saluran pernapasan atas dapat terjadi akibat virus. Yang virusnya itu bernama rhinovirus dan adenovirus, bakteri maupun jamur. Lalu soal yang nomor 2 adalah sebutkan atau jelaskan 5 kelainan pada sistem pernapasan manusia. Dan yang pertama ini adalah emphysema. Emphysema merupakan penyakit yang disebabkan karena alveolus kehilangan elastisitasnya. Kantong udara pada paru-paru juga dapat mengalami kehancuran secara perlahan, sehingga membuat nafas menjadi pendek-pendek. Yang kedua adalah tuberkulosis atau kita sebut TBC. TBC merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Microbacterius tuberculosis. Bakteri ini menyerang paru-paru dan menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Karena ada bintil-bintil tersebut, proses difusi oksigen terganggu. Penderita TBC juga sering mengalami batuk-batuk atau batuk darah. Yang ketiga ada asma. Asma adalah penyakit yang terjadi karena penyempitan saluran pernapasan. Penyempitan saluran pernapasan biasanya disebabkan oleh alergi terhadap debu, pasir, bulu, serangga kecil ataupun rambut. Yang keempat ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini disebabkan karena sel kanker yang tumbuh di paru-paru dan terus tumbuh tidak terkendali. Kanker paru-paru ini juga dapat disebabkan karena kebiasaan buruk seperti merokok, menghirup asap kendaraan, minum minuman beralkohol, dan kebiasaan tidak sehat lainnya. Yang kelima ada laringitis. Penderita laringitis mengalami peradangan yang terjadi di laring atau pangkal tenggorokan karena infeksi bakteri, virus, atau jamur. Pertanyaan yang ketiga adalah jelaskan pengaruh merokok terhadap kesehatan pernapasan manusia. Pengaruh merokok sangatlah berbahaya karena memiliki berbagai racun dari bahaya kimia yang dikandungnya. Bahaya merokok bagi kesehatan yang paling utama datang dari racun karsinogen atau penyebab kanker dan karbon monoksida pada asap rokok. Kedua zat tersebut akan terhirup saluran pernapasan yang
yang pada akhirnya dapat memicu kerusakan organ yang menurunkan fungsi dari organ sistem jantung, pembuluh darah, dan pernapasan. Ada beberapa bahaya merokok bagi kesehatan, terutama sistem imun ya. Yang pertama, kerusakan saluran pernapasan. Kerusakan saluran pernapasan adalah efek rokok paling awal yang menyebabkan penurunan daya tahan tubuh. Racun pada rokok dapat menyebabkan iritasi serta timbulnya lendir pada saluran pernapasan yang dapat menyebabkan terjadinya infeksi pada tenggorokan hingga paru. Yang kedua adalah menghambat aliran darah. Kandungan nikotin pada sebatang rokok dapat membuat darah menjadi lebih kental. Karena itu, nutrisi, mineral, dan oksigen yang disebabkan melalui darah tidak bisa diserap banyak dan optimal oleh tubuh. Dampak rokok ini mengakibatkan peradangan pada bagian luar maupun organ dalam tubuh, jadi lebih lama disembuhkannya. Yang ketiga ini jumlah antibodi yang berkurang. Efek rokok yang telah memasuki aliran darah dapat mengurangi jumlah antibodi dalam tubuh. Antibodi sendiri merupakan protein darah yang berperan dalam mengurangi jumlah bibit penyakit tertentu pada tubuh. Akibatnya, perokok akan mengalami masa penyembuhan yang lebih lama dari biasanya ketika sedang sakit. Lalu, yang keempat, mengurangi kadar antioksida. Efek merokok membuat kadar antioksida dalam tubuh para perokok menjadi lebih sedikit dibandingkan pada orang yang tidak merokok. Hal ini menyebabkan para perokok rentan sakit dan proses penyembuhannya sakitnya itu cenderung lama. Yang kelima, meningkatkan sel darah putih. Sama seperti antibodi, sel darah putih juga berfungsi untuk melawan infeksi. Namun pada perokok, peradangan, dan kerusakan yang terus terjadi menyebabkan kadar sel darah putih berada dalam jumlah yang tinggi. Oke, sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.